Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan obat anti diabetes. Oke, teman-teman, mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, obat diabetes yang memiliki mekanisme menghambat lokasi pengikatan pada DPP-4 sehingga akan mencegah inaktivasi dari glukagon like peptide atau GLP-1 adalah Oke, kata kuncinya di sini kalau saya itu mengambil mencegah inaktivasi dari glukagon ini. Nah, oke. Ini kuncinya cuma ada satu ya, teman-teman. Oke, kita lihat. Maaf, salah. Ini. Oke. Kita bahas dulu. Yang pertama itu ada obat anti diabetes itu ada bermacam-macam. Ada golongan sulfonylurea. Kemudian ada golongan glinit. Kemudian nanti bawahnya juga nanti ada inhibitor DPP-4 dan sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, sebentar. Agak lama. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini terapi anti diabetes farmakologi itu ada pemacu sekresi insulin atau meningkatkan insulin. Yang pertama itu ada golongan sulfonylurea. Jadi obat ini memiliki efek samping utama yaitu meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Jadi ini untuk meningkatkan sekresi insulin ya. Kemudian yang kedua adalah glinit, itu cara kerjanya mirip dengan sulfonylurea, hanya berbeda pada lokasi reseptor saja. Oke. Selanjutnya ada metformin. Nah, metformin ini mekanismenya meningkatkan sensitivitas terhadap insulin atau insulin sensitizer. Jadi nanti dia itu secara mekanisme utama itu mengurangi produksi glukosa hati. Selanjutnya ada thiazolidinedione atau TZD. Nah, selanjutnya ada penghambat alfa glukosidase. Mekanisme dari obat ini itu adalah menghambat kerja enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan. Contohnya ini adalah akarbose. Jadi ini bekerjanya pada usus halus gitu ya, pada saluran pencernaan. Selanjutnya ada DPP-4 inhibitor atau penghambat enzim di peptidil peptidase 4. Nah, secara mekanisme ini adalah untuk menghambat lokasi pengikatan pada DPP-4 sehingga akan mencegah inaktivasi dari GLP-1. Contohnya di sini adalah tin-tin-tin-tin. Pokoknya yang belakangnya tin-tin-tin-tin dia adalah obat golongan inhibitor DPP-4. Contohnya vildagliptin, linagliptin, sitagliptin, sasagliptin, dan alogliptin. Pokoknya teman-teman kalau menghafal ingat aja ini tin-tin-tin-tin. Kalau sulfonylurea itu nanti cara menghafalnya semua obatnya berawalan dari G. Glibenclamid, glimepirid, ya kan, glikazid, gitu. Gli. Oke, lanjut. Obat dengan mekanisme menghambat enzim sodium glukosa kotransport 2 ini dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Oke, teman-teman, ini mekanisme yang berbeda dari obat yang lain ya. Jadi ini itu bekerja di tubulus proksimal. Oke, jadi nanti efek sampingnya dari obat golongan ini adalah dia berhubungan dengan saluran kencing ya. Ingat pokoknya obat golongan SG ini
sodium glukos. Oke, lanjut ya. Nah, oke sudah. Berarti secara efek samping, secara mekanisme yang saya sampaikan tadi sudah ada jawabannya. Yang dia itu menghambat inaktivasi dari glucagon-like peptide. Jadi jawabannya adalah vildagliptin. Jadi golongan yang pokoknya dia berakhiran dengan tin. Dia golongan inhibitor DPP4. Saya tulis. Inhibitor menghambat ya, berarti DPP4. Kalau metformin golongan kemudian ini glibenclamid dia golongan sulfonylurea. Selanjutnya, soal berikutnya ya, nanti teman-teman bisa dipahami lagi mekanismenya. Selanjutnya, obat berikut yang memiliki efek samping utama hipoglikemia dan menaikkan berat badan. Kuncinya di sini adalah secara efek samping dia hipoglikemi dan menaikkan berat badan. Oke. Oke teman-teman, di sini sudah ada, ini ada ringkasannya dari Perkeni. Yang menaikkan berat badan dan efek samping hipoglikemia ada golongan sulfonylurea dan glinit. Ya, glinit dan sulfonylurea itu meningkatkan berat badan sehingga apabila pasien obesitas itu tidak boleh diberikan golongan sulfonylurea dan glinit. Jadi dipilihkan obat lain yang tidak memiliki efek samping mempercepat atau menaikkan berat badan. Contohnya obat yang tidak menaikkan berat badan apa? Di sini ada metformin. Metformin tidak memiliki efek samping menaikkan berat badan. Tetapi metformin ini dapat menyebabkan asidosis laktat, kemudian dispepsia, diare. Makanya, untuk pasien dengan gangguan ginjal atau disfungsi ginjal dengan GFR kurang dari 30, itu tidak boleh diberikan metformin karena dia akan menyebabkan memperburuk dari fungsi ginjal gitu. Selanjutnya, di sini ada penghambat alfa glukosidase. Contohnya adalah akarbose. Di sini efek sampingnya tertulis flatuen dan juga tinja lembek. Flatuen itu apa? Flatuen itu adalah buang gas secara terus-menerus atau kentut secara terus-menerus. Kemudian tinjanya lembek. Kemudian penghambat DPP4 atau inhibitor DPP4 itu dapat menyebabkan sebah dan mutah. Selanjutnya penghambat SGLT. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dia itu menyebabkan efek samping infeksi saluran kemih dan genital. Nah, dari pemaparan ini, dari Perkeni 2021 ini, jawabannya sudah ada. Oh, sebentar. Ini kita kunci dulu ya. Sudah kita kunci tadi hipoglikemik dan berat badan. Oke, berarti yang tidak boleh, yang memiliki efek samping utama ini apa? Golongan sulfonylurea, yaitu glimepirid. Selain glimepirid tadi ada lagi yaitu golongan glinit. Oke, lanjut ke nomor 3. Obat berikut ini tidak boleh diberikan pasien dengan gangguan ginjal. Oke, tadi saya sudah menyampaikan dengan pasien dengan gangguan ginjal. Nah, oke, kita lihat ya. Karena dia tadi efek sampingnya asidosis laktat, kita naik ke atas di bagian biguanid, golongan biguanid. Sebentar ya. Oke.
Metformin atau metformin ini golongan dari biguanid. Metformin memiliki efek samping utama itu mengurangi produksi glukosa hati. Jadi, metformin ini itu meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jadi ada dua ya, sensitivitas terhadap insulin kemudian mengurangi produksi gula dari hati. Nah, itu mekanisme itu sering keluar juga nanti, entah itu di tryout ataupun di UKAI. Biasanya ditanyakan mekanisme dari mekanisme dari metformin atau obat dengan mekanisme seperti ini itu obat apa yang dimaksud seperti itu. Oke. Jadi ini metformin pilihan pertama. Jadi ketika pasien itu diabetes mellitus pertama kali didiagnosa, maka obat first line yang digunakan adalah metformin terlebih dahulu. Jadi jadi obat metformin ini merupakan pilihan pertama yang paling banyak digunakan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, kemudian dosis metformin itu dapat diturunkan pada pasien dengan gangguan ginjal dengan LFG 30-60 mili. Tetapi, kalau misalnya pasiennya memiliki LFG kurang dari 30, tidak boleh diberikan. Gitu ya. Nah, jadi sudah terjawab ya, pasien yang nggak boleh diberikan, pasien gangguan ginjal yang obat apa yang tidak boleh diberikan pada pasien gangguan ginjal itu obat metformin ketika dia diabetes mellitus, maka dia harus diganti dengan obat lain yang lebih aman gitu. Oke. Jadi ini jawabannya adalah metformin. Selanjutnya, obat antihiperglikemia berikut yang memiliki efek samping flatulen. Oke, efek samping flatulen. Kata kuncinya ini. Kita kembali lagi ke bawah. Yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini terkait dengan ringkasannya dari Perkeni. Oke, yang tidak boleh obat yang memiliki efek samping flatulen. Di sini apa? Flatulen itu buang gas yang berlebihan atau banyak buang gas adalah golongan penghambat alfa glukosidase. Yang termasuk dari golongan ini adalah contohnya akarbose. Ya, oke. Ini ada 4 soal. Ini sudah mencangkup, kebanyakan soalnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, saya mau coba mengajarkan gimana cara menghafalnya. Oke, cara menghafalnya ini jelas akan keluar, bukan, tapi tergantung yang membuat soal itu seperti apa, dia ingin soalnya itu seperti apa, tapi selama ini itu selama tryout, entah itu saya tryout di kampus ataupun tryout di luar, itu banyak mekanisme dari obat antihiperglikemia ini yang keluar. Dan juga efek sampingnya. Oke, jadi teman-teman harus menghafal. Nah, menghafalnya gimana gitu ya? Kalau menghafal gimana adalah setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi mungkin cara ini bisa membuat kalian membantu ya, membuat kalian bisa menghafal gitu. Oke, yang pertama, kalau metformin itu adalah golongan biguanid. Jadi dia itu golongan biguanid. Nah, dia itu mekanisme kerjanya ada 2. Menurunkan produksi hati sama sensitivitas insulinnya naik. Oke, jadi di sini ada 2 ya. Secara inti mekanismenya itu menurunkan glukosa sama meningkatkan sensitivitas. Kecuali nanti ada yang seperti akarbose sama golongan inhibitor SGLT. Kalau yang menurunkan produksi glukosa hati itu ada metformin, kemudian ada apa lagi? Ada DPP4, tapi dia menghambat sekresi glukagon. Kemudian kalau sensitivitas terhadap insulin itu naik, itu banyak.
Jadi ada metformin bisa, thiazolidinedion bisa, sulfonylurea bisa, kemudian glinit bisa. Jadi nanti yang sensitivitas mohon maaf teman-teman, mohon maaf saya salah membaca. Jadi yang sensitivitas itu ada 2, yaitu metformin sama thiazolidinedion. Kemudian kalau sulfonylurea itu meningkatkan sekresi insulin. Jadi nanti kalian mau menghafalnya adalah kalian kelompokkan dulu obat mana yang memiliki mekanisme kerja yang sama. Seperti yang kayak sekresi insulin itu apa aja, sensitivitas terhadap insulin naik itu apa aja. Oke, terus kalau metformin efek sampingnya metformin itu dia berhubungan dengan saluran pencernaan seperti dispepsia dan juga diare. Nah, dia itu juga mengakibatkan asidosis laktat. Oke, selain itu thiazolidinedion itu edema. Dan setahu saya, thiazolidinedion itu juga nanti ada efek samping lain terhadap tulang. Jadi entah itu tulang jadi rapuh, seperti itu. Kemudian sulfonylurea sama glinit ini menaikkan berat badan dan juga hipoglikemia. Nah, makanya ketika menggunakan obat sulfonylurea yang menyebabkan hipoglikemi ini, pasien harus hati-hati. Jangan sampai ketika pasien menggunakan ini tidak terkontrol, tiba-tiba turun gula-gulanya, jadi harus selalu dimonitoring. Terus, kalau alfa glukosidase, dia itu menghambat absorpsi glukosa. Ya kan? Absorpsi glukosa. Nah, secara logika aja nih, mekanismenya alfa glukosidase si akarbose ini menghambat absorpsi glukosa. Absorpsi ada di mana? Ada di lambung. Lambung berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan makanan. Makanya si alfa glukosidase ini, si akarbose itu, dia itu digunakan atau diminum itu pada suapan pertama setelah makan. Jadi ketika kita makan nih, suapan pertama itu langsung si akarbosenya diminum. Tujuannya apa? Supaya si glukosanya ini terhambat di absorpsinya. Gitu ya. Jadi kalau saya menghafalnya gitu. Kalau misalnya alfa glukosidase, si akarbose nih mekanismenya menghambat absorpsi glukosa. Berarti secara logika dia bekerja di mana? Oh, di lambung, ya kan? Dia bekerja di lambung, berarti kalau makan ya berarti dia bekerjanya saat ada makanan dong. Nggak mungkin kan dia bekerja ketika sudah kosong. Ya, yang mau dihambat apa? Kan tidak ada, gitu kan? Nah, makanya dia digunakannya setelah suapan pertama. Nah, ini efek sampingnya dia akan menyebabkan flatulen dan juga tinja lembek. Ya, karena dia tadi bekerjanya di lambung. Tadi kan, dia menghambat absorpsi glukosa, dia berhubungan dengan lambung, maka dia akan menyebabkan si gas itu akan banyak yang keluar gitu. Kemudian yang khas sendiri juga ada penghambat SGLT. Nah, si SGLT ini dia akan menghambat reabsorpsi glukosanya di tubulus distal. Berarti gini, kalau reabsorpsi glukosa di tubulus distal dia berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan urin. Ya kan, tadi kan mekanismenya berhubungan dengan urin kan. Nah, makanya si efek samping ini, efek samping dari SGLT2, dia itu berhubungan dengan urin juga. Dia menyebabkan infeksi saluran kemih dan juga genital. Seperti itu. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi. Bisa di-download bagian yang diperkeni itu, dibaca semuanya. Untuk insulin nanti mungkin tidak bersamaan dengan ini karena saya ini akan membahas yang oral dulu. Terkait dengan oral, itu yang biasa keluar teman-teman dicatat ya. Dia itu yang biasa keluar adalah mekanisme dan juga efek samping. Nah, kalau misalnya kita nggak hafal dia golongan apa, contoh obatnya apa, yang kita susah akan menghafal mekanisme. Makanya kita harus hafal dulu golongannya. Jadi kayak biguanid itu metformin, sulfonylurea itu nanti ada glibenclamid, kemudian ada glimepirid dan sebagainya. Itu dihafal, kemudian mekanismenya juga sama. Ini kan mekanisme secara singkat. Nah,
Yang saya maksud mekanisme yang ini juga bisa keluar, tapi nanti yang sudah saya sampaikan di atas itu ya, seperti si inhibitor DPP4 tadi. Itu kan ada pembahasannya di atas. Itu yang sering keluar. Terus efek samping itu yang sering keluar itu nanti ini metformin, kemudian golongan thiazolidinedion yang terkait tulang, kemudian sulfonylurea terkait dengan BB naik dan hipoglikemi. Jadi ini harus diganti ke metformin. Kemudian alfa glukosidase terkait dengan flatulen atau tinja lembek. Kemudian SGLT itu terkait dengan infeksi saluran kemih gitu ya. Nanti kalian bikin ringkasan saja kalau saya sarankan. Jadi kalian ketika kalian mau bikin ringkasan itu usahakan kalian itu dari sumber yang benar-benar terpercaya, jangan dari buku saku. Jadi kalau di buku saku kalian udah ada, cross check kembali, silahkan ke guideline masing-masing. Contohnya kalau DM dia ke Perkeni, kalau misalnya hiperlipidemia silahkan kalian ke Perki atau apa gitu. Atau kalau kalian mau yang bahasa Inggris, yang diabetes bisa ke ada. Silahkan cari yang terbaru seperti itu ya. Oke, mungkin sudah terlalu panjang pembahasan terkait dengan diabetes ini ya teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mungkin penyampaian saya agak belibet, tapi semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya maksud. Semoga teman-teman itu mengerti. Nanti kalau misalnya mau tips-tips, saya bukan orang yang punya tips, tapi nanti kalau kalian mau tanya terkait dengan gimana caranya menghafal, gimana caranya ini, bisa kalian tulis di kolom komentar bawah. Kemudian tulis juga misalnya saya penyampaiannya kurang jelas atau bagaimana, atau apa yang harus saya perbaiki, silahkan teman-teman nanti tulis di bagian kolom komentar bawah. Oke, terima kasih atas kesempatan dan terima kasih atas waktunya. Semangat untuk belajar, semangat untuk menghadapi apa yang sudah ada di depan mata. Jangan menyerah, percaya kalau kalian sudah berusaha, kalian sudah berdoa semaksimal mungkin, hasil itu tidak akan berkhianat. Oke teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.